Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nur Hidayat Sardini, dalam mata kuliah Malapraktek Etika dan Keadilan Pemilu. Di bab 1 ini, bab pengantar studi, saya akan menyajikan 3 aspek penting di dalam satu pengantar. Yang paling mendasar adalah nomor 1, mengenai apa konsep malapraktek pemilu, etika pemilu, dan keadilan pemilu. Yang kedua adalah materi yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara, dan yang ketiga adalah kontrak pembelajaran. Kita akan mulai yang pertama dulu. Nah, konsep dasar. Studi ini akan mengupas dan mendiskusikan tentang malapraktek pemilu. Malapraktek pemilu itu satu entitas tersendiri. Yang kedua adalah etika pemilu. Masuk di dalamnya adalah kode etik penyelenggara pemilu. Yang ketiga adalah sistem keadilan pemilu. Keadilan pemilu yang saya akan tarik juga ke dalam sistem keadilan pemilu. Kita akan masuk yang pertama terlebih dahulu, malapraktek pemilu. Apa itu malapraktek pemilu? Ialah aktivitas atau tindakan profesional yang tidak patut, ilegal, atau lalai, terutama seperti dalam kasus medis, ya, kemudian dalam pengacara, ya, atau pejabat publik. Jadi di sini terkandung makna bahwa malapraktek itu berkenaan dengan, ya, tindakan yang tidak patut. Tindakan seorang profesional yang tidak patut, dia juga tidak syah dan lalai. Kelalaian inilah yang mengakibatkan kerugian pada orang yang memperoleh pelayanan dari kaum profesional. Maka ciri yang paling khas dari malapraktek selalu adalah kalangan profesional, yang karena sebenarnya dia sudah menerima pendidikan, bahkan sertifikat, tetapi di suatu waktu dia melakukan tindakan yang tidak patut. Di kali yang lain dia melakukan tindakan yang ilegal atau melanggar hukum, atau bahkan kelalaian. Terutama seperti dalam contoh kasus-kasus seperti soal etik, ya, kedokteran. Kemudian pengacara, lawyers, atau advokat, maupun bahkan pejabat publik. Jadi di sini poin pentingnya adalah orang profesional melakukan tindakan tidak patut, melakukan tindakan ilegal atau lalai, ya, seperti juga yang lazim bisa ditemukan dalam malapraktek kedokteran misalnya, malapraktek dalam keberacaraan, ya, misalnya, maupun juga adalah pejabat publik. Nah, pejabat publik ini termasuk bisa disebut sebagai kalangan profesional. Nah, contoh lain adalah misalnya victims of medical malpractice, ya, yang sering kita dengar, ya, misalnya pada saat dia melakukan operasi, ya, membedah bagian tubuh di dalam, tapi kemudian ada misalnya perbannya yang hilang, yang masuk, ketinggalan, dan seterusnya. Itu sih jarang, ya, tetapi itu cerita yang pernah kita dengar secara luas. Nah, ada 4 elemen pengertian yang selalu ada dalam istilah yang disebut sebagai malapraktek. Ya, yang keempatnya ini harus ada. Ya, kita lihat. Yang pertama, ada satu kewajiban profesional yang harus dibayar kepada pasien. Ada satu kewajiban yang ditunaikan kepada pasien, tetapi itu tidak dilakukannya, misalnya, itu baru malapraktek. Itu nomor 1. Atau prosedur-prosedur lain oleh kalangan profesional, tetapi tidak dilakukannya, seperti dalam contoh klien, ya, profesional, pasien di sini bisa juga klien atau klien. Yang kedua, ini dia,
pelanggaran kewajiban tersebut, ya. Jadi di satu titik ada unsur pelanggaran dalam satu peristiwa, dan peristiwa itu yang membuat terugikannya kalangan pasien. Yang berikutnya, cedera yang disebabkan oleh karena pelanggaran, cedera pelanggaran. Nah, di situ tampak sekali adanya cedera. Yang keempat, unsur terakhir adalah kerugian yang diakibatkan oleh adanya malapraktek tadi itu. Jadi inilah patokan untuk kita bisa melihat apakah satu tindakan bisa disebut malapraktek atau enggak. Ada di nomor 1, 2, dan 3 dan 4 secara kumulatif, secara keseluruhannya, ya. Karena ciri yang paling menonjol dari malapraktek adalah kalangan profesional. Nah, saudara, yang selanjutnya pengertian malapraktek lain adalah ini dia yang saya kutip dari kamus hukum atau Black's Law Dictionary. Di situ digambarkan apa yang disebut sebagai malapraktek: setiap sikap tindak yang salah, setiap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam tingkatan yang tidak wajar. Ini bisa juga cerobohan. Orang misalnya belum lulus sertifikat, lulus tanda profesi misalnya, jadi sarjana kedokteran, belum seharusnya dia melakukan praktek gitu ya, tapi dia ceroboh, entahlah apa latar belakangnya, lalu dia tidak terampil, yang keterampilan itu dalam ukuran yang tidak wajar. Nah, istilah ini sebenarnya digunakan terhadap sikap para dokter, pengacara, gitu ya. Ini adalah orang-orang kalangan profesional karena profesinya, tetapi kemudian itu yang terjadi ya, terhadap sikap tindak oleh para dokter, para pengacara, dan misalnya juga adalah akuntan. Nah, kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional, ya, kegagalan memberikan pelayanan profesional dan melakukan tingkatan keterampilan dan kepandaian yang wajar dalam masyarakat oleh misalnya teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga adanya luka, cedera, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut, ya, claim holder istilahnya, yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Padahal pasien itu atau klien itu sudah menaruh kepercayaan. Kenapa menaruh kepercayaan? Karena keahliannya. Nah, termasuk di dalamnya adalah sikap tindak profesional yang salah. Entahlah pada saat belajar anatomi mungkin dia tidak ikut kuliah gitu ya. Kurang terampil yang tidak wajar atau kurang hati-hati, ya, atau adanya kewajiban hukum yang dilanggar, praktek buruk atau ilegal atau sikap imoralitas, ya. Ini yang dirumuskan oleh kamus Black ini, yang menurut saya kamus ini sangat terstandar dan selalu digunakan oleh para ilmuwan sebagai rujukan dalam peristilahan-peristilahan yang sangat dikenal secara luas, termasuk di dalamnya adalah istilah-istilah hukum lainnya. Nah, saudara, kita akan lanjutkan apa itu pemilu. Nah, kalau ini saya pikir Anda tidak terlalu asing, tetapi izinkan saya untuk menambahkan, mengkayakan pemahaman kita tentang apa itu pemilu. Pemilu adalah satu proses pengambilan keputusan yang formal yang menempatkan sekelompok warga negara yang karena telah memenuhi syarat sebagai pemilih di satu sisi, kemudian memilih kepada sekelompok warga negara lainnya yang karena telah memenuhi syarat sebagai kandidat di sisi yang lain. Pemilu itu, melihat definisi ini, itu adalah unsurnya adalah pengambilan keputusan secara formal
Ya, kok formal? Iya, karena pemilu itu diputuskan oleh lembaga-lembaga formal. Lembaga formal yang saya maksudkan adalah paling tidak eksekutif dan legislatif yang disebut sebagai pembentuk undang-undang. Mereka berembuk menurut Konstitusi Indonesia, itu memutuskan lalu melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangan apa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara itu, ya, dan pada saat bersamaan dia memutuskan. Jadi pemilu itu keputusan formal, pengambilan keputusan formal, mekanisme pengambilan keputusan formal. Kenapa? Karena diadakan secara formal. Tidak ada pemilu yang diselenggarakan secara informal, apalagi non formal yang diputuskan oleh satu atau dua orang, sedangkan satu dua orang yang lainnya itu tidak tahu. Itu namanya tidak formal, tetapi ilegal. Nah, mekanisme pengambilan keputusan ini itu menempatkan di satu sisi ada yang disebut WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Lalu di sisi yang lain ada juga warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai kandidat gitu. Ini adalah dalam rangka right to be candidate, kalau pemilih adalah right to know. Yang kedua-duanya adalah hak-hak konstitusional gitu. Nah, satu formal ya, yang kedua, pengambilan keputusan formal ini kelak menghasilkan seseorang atau sekelompok orang yang akan mengisi jabatan-jabatan publik di lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi hasil pemilu, output dari pemilu itu adalah ya itu tadi adanya yang mengisi jabatan-jabatan publik. Ini adalah lembaga penyelenggara negara. Ya, baik di eksekutif maupun legislatif, hasil pemilu itulah yang namanya public official atau the elected official gitu. Menghasilkan sekelompok orang yang karena hak konstitusionalnya sebagai warga negara dia berhak untuk memilih. Ya. Nah, definisi ini sebelah kiri ini menyiratkan satu pengertian bahwa yang namanya pemilu itu lekat dengan kebebasan. Kebebasan pihak pertama. Pihak pertama adalah para pemilih. Lalu memilih kepada pihak kedua. Pihak kedua adalah kandidat gitu. Jadi disinilah antara yang memilih dengan yang dipilih. Melalui apa? Para pemilih itu dalam memutuskan untuk memilih melalui pertimbangan tertentu, baik misalnya proposisi politik yang ditawarkan maupun aspirasi dan atau kehendak pemilih yang diajukan kepada kandidat. Dan untuk seluruhnya itu dinyatakan atau ditandai atau melakukan dalam pengertian pemungutan suara. Jadi pemilu itu pada akhirnya adalah pemungutan suara. Karena memang nisbat dari demokrasi elektoral adalah pemungutan suara. Bukan musyawarah mufakat. Kalau pemilu tidak ada musyawarah mufakat. Saudara-saudara, kita akan bertajam mengenai elektoral malapraktis. Ya. Malapraktek pemilu ini didefinisikan sebagai manipulasi suara dan hasil pemilu untuk menggantikan kepentingan pribadi dan atau partisipan demi kepentingan publik. Malapraktek itu sesuatu yang sebenarnya bersifat umum, tetapi disimplifikasi sebagai kepentingan pribadi, tentu dengan keuntungan-keuntungan pribadi. Itu adalah sisi lain juga dari malapraktek pemilu. Nah, saudara-saudara, malapraktek pemilu sebagai kelalaian tugas profesional atau kegagalan untuk menjalankan keterampilan profesional tingkat biasa ataupun pembelajaran oleh seseorang yang memberikan layanan profesional yang mengakibatkan cedera, kehilangan atau kerusakan anggota tubuh misalnya. Ya, malapraktek memperkuat dari definisi yang sudah saya singgung di bagian awal tadi itu. Nah, malapraktek itu
berbasis pada soal-soal tidak profesionalnya. Orang yang terdidik secara profesional tapi gagal untuk menjalankan keterampilan profesionalnya, layanan profesionalnya, sehingga ada karena tidak profesional tadi itu, maka ada warga negara yang kemudian melakukan ini, bukan melakukan, sebagian warga negara kemudian akhirnya ini merasa ada cedera, bagian anggota-anggota tubuh, ada yang merasa kehilangan terhadap sesuatu ataupun akhirnya adalah kerusakan. Dan dalam jangka panjang ini sangat mengganggu atau mengotori atau bahkan merusak terhadap kredibilitas satu negara atau satu daerah. Nah, malapraktek juga dapat dikategori dengan praktek yang merugikan, praktek yang lalai atau pantas tidak pantas oleh vendor atau pegawai negeri yang dipercayakan, seperti misalnya pejabat yang terpilih umumnya merusak kredibilitas suara dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pemilu. Jelas ya, jadi kalau begitu malapraktek pemilu itu jelas sekali sudah disampaikan di bagian ini. Nah, malapraktek juga itu mendalilkan bahwa pemilu harus berjalan sedemikian rupa sehingga secara teoritis pemilu itu menuju pada upaya bagaimana demokrasi bekerja. Tetapi dalam banyak konteks mereka gagal mewujudkan cita-cita demokrasi karena dipengaruhi atau ditentukan oleh manipulasi dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nah, fokus pada ketentuan proses pemilu. Nah, secara ada 4 bentuk dari malapraktek pemilu menurut Beach ya. Dia ada 4 pemilu yang seluruhnya ini penting untuk kita pahami sebaik-baiknya karena berkaitan dengan aspek-aspek lain. 4 prinsip itu adalah manipulasi ya. Manipulasi aturan-aturan pemilu tentu saja dan seluruhnya itu karena memang ada bukti gitu ya, manipulasi aturan pemilu itu jelas sekali. Ini sebagian besar, dan karena itu ini juga berkaitan dengan betapa risiko tingginya administrator yang kemudian meminimalkan posisi secara umum di mata publik, dan itu bagian dari impact ya atau dampak proses dari kredibilitas pemilu. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, manipulasi formasi preferensi dari untuk memilih dan mengekspresikan. Manipulasi preferensi formasi dari preferensi untuk memilih dan berekspresi. Lalu yang ketiga adalah bahwa manipulasi dalam proses pemilu itu sendiri. Jadi Sarah Birch itu menerjemahkan 3 aspek ini. Nah, taktik maupun strategis kampanye, misalnya food buying dan food intimidation, from both a theoretical and empirical perspective, are considered election misconduct that almost always destabilize the way the electoral process is conducted. Jadi inilah 3 prinsip yang mendasar dari malapraktek pemilu. Nah, apa itu malapraktek pemilu? Kita akan perkuat lagi. Ialah adanya kecurangan, adanya interferensi atau campur tangan tidak sah dalam proses-proses pemilu. Di pihak atau orang yang tidak sabar atau memang sejak awal punya maksud baik, maksud tidak baik, tapi kemudian datang ke TPS, lalu ada interferensi campur tangan. Karena misalnya mentang-mentang dia adalah pernah jadi bawahannya para petugas KPPS, lalu dia seenaknya saja tanpa hak kemudian mengabulkan permintaannya.
malapraktek pemilu juga adalah tindakan kecurangan dan atau penyimpangan dalam proses pemilu yang bertujuan memperoleh keuntungan elektoral, yakni kemenangan calon yang diusungnya di satu sisi dan kekalahan calon yang tidak diinginkan kemenangannya di sisi yang lain. Jadi di satu sisi menguntungkan, ya, dalam praktek malapraktek ini menguntungkan kepada pihak lain, sementara pada saat bersamaan dia juga setelah kondisi lebih stabil di Indonesia maka kemudian dikasih tahunya. Nah, tindakan penipuan di malapraktek juga adalah tindakan penipuan, tahapan dan atau tahapan non tahapan dengan tujuan untuk mengubah hasil, baik menguntungkan untuk pihak yang dibantu maupun merugikan, karena dengan menurunkan jumlah angka sesuai dengan yang seharusnya menjadi haknya kemudian dicederai. Ya, itu jadi penting untuk saudara ketahui bahwa yang namanya malapraktek ini adalah pertama bentuk interferensi, yang kedua kecurangan, yang ketiga penipuan. Cara seperti itu akan berisiko sebenarnya. Cuma itu jalan yang pintas untuk mencapai apa yang orang lain inginkan. Nah, saudara, setelah malapraktek, konsep kedua yang perlu saya sampaikan adalah etika pemilu. Apa itu maksudnya etika? Etika itu adalah prinsip moral atau seperangkat nilai moral yang dipedomani oleh tiap individu ataupun kelompok. Itu adalah etika. Yang berikutnya, kita masuk ke perilaku etis. Adalah perilaku yang dianggap benar dan bermoral. Ya, benar dan bermoral itu adalah etis. Perilaku etis adalah perilaku yang tidak benar-benar dan tidak bermoral. Wah, berat. Etika dalam tata kelola pemilu pemerintahan adalah nilai dan prinsip yang berorientasi pada dunia pemerintahan. Ya. Nah, etika dalam tata kelola pemerintahan adalah nilai dan prinsip yang bekerja dalam pemerintahan berdasarkan election ethics ini yang sedang kita diskusikan ini. Lalu mereka membentuk kerangka moral organisasi pemerintah. Mereka dimaksud adalah persiapan untuk adanya akreditasi. Saya ingin lanjutkan, apa itu etika dalam pemilu? Ialah prinsip moral atau seperangkat nilai moral yang dipedomani oleh tiap individu atau kelompok yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Itu adalah definisi dari etika pemilu. Nah, perilaku etis para aktor pemilu yang dianggap benar-benar moral atau dianggap pantas atau tidak pantas di antara mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Itu pengertian yang sangat mendasar dari apa itu etika pemilu. Nah, etika pemilu juga berarti bahwa memuat nilai dan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih simpel sebenarnya itu. Nah, ini dia saya ingin jabarkan mengenai perbedaan antara etika dengan moral. Nah, kalau etika itu adalah petunjuk prinsip untuk kode etik dalam relasinya dengan individu maupun kelompok. Itu adalah etik. Yang kedua adalah moral. Ia adalah penilai, ya, benar atau salahnya. Dari mana sumbernya? Dari seluruh peraturan-peraturan maupun seluruh hal yang berkenaan dengan fungsi-fungsi judgment. Lalu etika itu berkenaan dengan profesional di lapangan juga dan organisasi dan seterusnya. Sementara moral itu pengaruhnya terbatas pada akar rumput lah, society, culture, and religion. Nah, etik juga berkenaan dengan pekerjaan profesional. Sedangkan moral itu tidak ada hubungannya dengan
imigran di Amerika. Sementara ada satu identifikasi saya mengenai ketiadaannya lebih seringnya melakukan misalnya hal-hal yang tidak disukai oleh pemilik moral tadi itu. Nah, sedangkan moral seperti yang Anda bisa lihat di monitor itu adalah prinsip-prinsip mengenai penilaian apakah benar atau salah. Yang berikutnya tidak ada masalah. Yang keempat, nah ini dia, not related to professional work. Itu juga masuk dalam realitas moral. Lalu adalah very according to different cultures and religions. Jadi beragam catatan perbedaan kultur dan religi. Nah, saudara, kita masuk ke electoral justice. Keadilan pemilu merupakan satu situasi yang kebenarannya ideal secara moral terkait dengan satu hal, baik mengenai benda maupun orang. Itu adalah keadilan. Poinnya adalah situasi kebenaran ideal moral terkait dengan terkait dengan kode etik maupun kode lain di luar penyelenggara pemilu. Nah, filosof Rawls itu pernah menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari satu institusi sosial, seperti halnya tentang kebenaran mengenai sistem pendidikan. Jadi di sini jelas sekali tergambar bahwa betapa kacaunya di situasi saat seperti itu. Nah, ini Pak Raul. Nah, struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang beropini alam yang mempengaruhi terhadap hak dasar. Kebebasan, kekuasaan, kewajiban, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Apakah ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang cocok atau bisa sebaliknya? Nah, sebagai struktural untuk kebutuhan ini, maka keadilan struktur masyarakat mengindikasikan apakah institusi-institusi sosial telah bertindak adil atau sebaliknya. Lalu adanya koreksi terhadap ketidakadilan sosial tentu di masa lalu, masa-masa sebelum Orde ini. Nah, konsep electoral justice, sistem keadilan pemilu itu adalah kunci dalam penegakan hukum dan menjamin secara penuh penerangan prinsip dasar melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan jujur maksud saya. Nah, tujuan dari sistem pemilu adalah untuk mencegah, ya, untuk mencegah dari kemungkinan, ya, untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberasan dalam pemilu. Sekaligus ini digunakan sebagai sarana atau mekanisme untuk membenahi ketidakberesan dan memberikan sanksi kepada pelaku atau pelanggarannya. Rasanya terlalu sepi juga di desa jika diadakan murni betul dari orang daerah lain. Nah, sekaligus electoral system ini itu sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan kamarnya dan memberikan sanksi kepada yang lain, gitu ya. Ya, itu. Jadi benar sistem keadilan pemilu karena memuat atau merangkum dari kepentingan-kepentingan atau aspek yang lebih luas yang tentu saja sangat juga dipengaruhi oleh pergaulannya. Jika memang itu ditempatkan sejauh ke sana. Sistem
keadilan pemilu juga sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi political damage ya, dalam sanksi kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk ke bagian-bagian penghujung bahwa setiap tindakan prosedur keputusan berkenaan dengan proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang itu kemudian sebagian dipenuhi oleh MK. Nah, ketidakberasan dalam proses pemilu itu menimbulkan sengketa. Maka sistem keadilan pemilu bertujuan untuk mencegah dan mengurangi banjir, ya, misalnya berkelimpahan banjir, berkelimpahan informasi, maka itu akan menjamin menjamin cederanya pemilu yang bebas, yang adil dan jujur. Kenapa? Karena menolak terhadap bantuan misalnya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi, demokrasi dan kredibilitas proses-proses pemilu. Itu yang penting buat saudara. Nah, pengertian keadilan pemilu juga mencakup satu mekanisme di setiap negara dalam rangka misalnya menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan turunan-turunannya, melindungi atau memulihkan hak pilih. Ini yang agak runyam ya, karena tidak semua orang bisa punya akses. Nah, tetapi saya kira tugasnya mereka adalah melindungi dan memulihkan hikayat yang baik jika itu sampai ada terjadi gitu ya. Nah, yang ketiga, memungkinkan bagi warga negara yang meyakini bahwa hak pilihnya dilanggar untuk mengajukan pengadilan atau mengikuti persidangan dan memperoleh putusan itu jadi semakin jauh. Nah, ini adalah susunan mengenai sistem keadilan pemilu. Ini ada yang kita bisa kenal. Ini keadaannya memang seperti itu, sehingga berada pada form yang tepat ya, kendati tidak stabil terhadap satu proses yang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara, yang bagian yang kedua, subject matter, nanti kita akan tempuh ini mata kuliah ini dengan asumsi-asumsi yang dapat kita bangun untuk jadi keadaan yang lebih baik dalam praktek pemilu, termasuk praktek pemilu di Indonesia. Saya tidak akan menguraikan satu persatu karena toh nanti kita akan bahas secara langsung. Nah, saudara, demikian pengantar saya ini. Mudah-mudahan memberi manfaat yang besar buat saudara yang mengikuti materi kuliah malapraktek, etika dan sistem keadilan pemilu ini. Saya berhenti sampai di sini. Kita akan jumpa di kali kesempatan pekan depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.